Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang dipedulikan Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehidupan seorang imam. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, dibaptiskan air, dan kemudian juga menerima karunia Roh Kudus, kita dilahirkan baru jadi anak-anak Allah, maka Tuhan mau agar kita ini semua menjadi seorang imam, karena kerajaan Allah adalah kerajaan imam. Apapun profesi kita di dunia ini, apakah kita seorang petani, apakah kita seorang pedagang kecil, seorang buruh, seorang sarjana, tentara, dan sebagainya, tetapi kita harus memiliki jiwa seorang imam. Seorang imam adalah seorang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mengatakan sebagai berikut. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan, ya. Ini sebenarnya kehidupan seorang imam. Haleluya. Firman Allah tadi mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini adalah pasti seorang yang lekat dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus bersabda, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dan kamulah ranting-rantingnya. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuah apapun. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita di sini diajarkan apapun yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka Tuhan Yesus itulah yang akan memegang komando dalam hidup kita ini. Sebab itu, apa yang kita perkatakan dan perbuatan itu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini yang kedua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, selalu ingat kepada nama Yesus. Jadi ini pasti orang yang mengasihi Tuhan. Ya, yang tiap saat, tiap waktu selalu ingat kepada Tuhan. Dan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidupnya yaitu untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kemudian ini adalah orang yang penuh iman. Ya, sehingga segala sesuatu yang dikatakan dan diperbuatnya dipertimbangkan dulu. Baru kemudian di dalam nama Yesus Kristus. Jadi tidak sembarangan berkata-kata dan melakukan sesuatu, dipertimbangkan. Ya, minta pimpinan Roh Kudus, dan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, berarti ini menggunakan otoritas Tuhan yang dahsyat. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang memiliki otoritas ilahi, otoritas Kristus. Dalam nama Yesus, dosa kita diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dibaptiskan air. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus setan diusir,
penyakit disembuhkan. Puji nama Tuhan. Berarti segala perkataan dan perbuatan kita disertai otoritas Kristus, disertai pengurapan Roh Kudus. Ini sebenarnya kunci keberhasilan. Kemudian, haleluya, ini satu tindakan dalam doa. Ya, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi disebutkan juga sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi perkataan dan perbuatan kita dalam nama Tuhan Yesus itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah, yaitu Bapa kita. Ini menyebabkan yaitu kita berkata-kata dan berbuat dengan hati nurani yang murni, dengan motivasi yang benar, tidak ada dosa. Ya, sebab barang siapa menyeru nama Tuhan, dia harus menjauhkan diri dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan, ini ada satu kunci keberhasilan menjadi seorang imam. Kita semua ditentukan menjadi imam. Tua muda, besar kecil, pendidikan sampai manapun, atau mungkin kurang berpendidikan secara dunia, tetapi kita setelah dipenuhkan Roh Kudus mau membuat kita ini menjadi seorang imam yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berhasil. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami yaitu menjadi imam, memberi gaya hidup seorang imam, pikiran seorang imam, perkataan dan perbuatan seorang imam, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami senantiasa mengucap syukur, haleluya, sehingga kami penuh dengan sukacita dan memiliki iman yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah imam yang setia.